Ciasma, Chit Chat sama Sinos, episode 1. Di Ciasma kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat inspiratif. Sebentar, sebelum kenalan sama bintang tamunya, kita kenalan dulu yuk, Sal. Boleh mungkin dari kamu dulu kali, El. Oke. Halo teman-teman, aku Elma Gaida. Kalian bisa panggil Elma. Halo teman-teman, aku Salvia. Teman-teman bisa panggil aku Salvia. Tanpa lama-lama lagi, pada penasaran kan sama bintang tamunya? Yuk kita panggil. Tada! Yeay! Udah datang nih sama kita. Siapa sih sebenarnya yang ada di tengah ini? Mungkin boleh perkenalan dulu kali ya, Kang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Roni Herdiansyah. Saya dari FK4 angkatan 2015. Panggilannya siapa nih, Kang? Roni aja boleh. Roni aja, Kang Roni aja. Ya boleh, bebas apa aja. Halo Kang Roni. Halo Kang Roni. Ya, jadi di sini udah ada Kang Roni dari FK4 ya, teman-teman. Nah, di Ciasma episode 1 kali ini kita bakal ngebahas gimana sih cerita hidup atau perjuangan seorang Kang Roni ini dari mulai SMA sampai akhirnya bisa sukses jadi dokter dan lulusan dari FK4. Gitu ya, Sal? 5 tahun ya, Kang ya? 5 tahun, alhamdulillah. Iya. Oke, kita mulai kali ya dari pertanyaan pertama. Jadi nih Kang, kan sekarang Kang udah jadi dokter nih ya, udah bergelar dokter. Betul. Nah, itu kan perjuangannya pasti panjang banget tuh. Iya. Boleh diceritain dulu nggak Kang, dari waktu SMA kelas 12 nih, terutama kelas 12 tuh gimana sih perjuangan Akang untuk mencapai cita-cita Akang ini gitu? Oke. Jadi kalau misalnya cerita dari kelas 12 kali ya? Iya. Kalau kelas dari 12 itu sebenarnya belum kepikiran sih, masih gambling waktu itu tuh antara mau masuk kedokteran atau arsitektur. Jadi emang ada dua cabang gitu, dua pilihan gitu. Jadi nggak tahu nih, masih 50-50 nih sampai ke beberapa ahli yang profesional juga nanya gitu, cocoknya di mana, masih 50-50 juga. Konsul gitu ya. Masih konsul juga. Nanya-nanya gitu. ke kakak kelas gitu-gitu kan, kayak yang cocok di mana sih. Terus juga ya dua-duanya masih unggul sih sebenarnya. Terus di SMA juga saya bukan tipikal yang ambis banget harus gimana gitu. Bahkan cenderung di kelas 12 ketika teman-teman saya masih udah ngejar-ngejar les ataupun private gitu, saya masih banyak juga tanggungan organisasi dan lain-lainnya lah. Sibuk jadi ya Kang Roni. jadi ya. Orang penting di sekolahnya nih. Jadi masih banyak lah kerjaan-kerjaan yang belum diselesaikan. Jadi ya masih di situ juga sempat ngerasa sendiri juga di saat yang lainnya belajar atau nyiapin apa-apa gitu kan. Sedangkan saya masih harus ngerasain beberapa tugas yang emang belum selesai gitu. Berarti emang dari dulunya masih bingung ya Kang antara arsitektur atau FK. Kalau boleh cerita nih sedikit, mungkin teman-teman gak nanya tapi ya udah aku mau cerita dikit ya. Kalau Kang Roni kan tadi masih bingung nih, kalau aku tuh emang dari dulu kebetulan pengen cita-citanya tuh jadi dokter. Jadi kayak dari dulu udah ngeplot gimana nih caranya biar aku bisa masuk ke kedokteran gitu. Mungkin sedikit beda gitu ya Kang ya, kalau aku udah satu tujuan, kalau Kang tuh masih bingung antara arsitektur ataupun dokter gitu. Nah, sebenarnya alasan Akang milih kedua itu tuh apa sih Kang? Pilih dua jurusan itu? Sebenarnya kalau dokter, karena emang dari kecil kalau ditanya suka mau jadi apa, jadi dokter sebenarnya. Gara-gara itu doang sih, nggak tahu awal triggernya tuh karena apa, nggak tahu gitu. Spontan aja gitu ya, anak kecil. Aja, betul. Kayak, terus ngelihat hubungan dokter dengan pasien kayaknya seru gitu dan terinspirasi lah gitu. Tapi kalau misalnya arsitektur, saya suka banget sama desain gitu. Walaupun emang tidak berbakat untuk menggambar gitu. Tapi suka aja ngeliatin ngedesain rumah, atau dari kecil sih suka main The Sims. Kalian main nggak? Iya, main, aku juga main. Bermulai dari situ sih, kayak bikin rumah, kayaknya seru nih jadi arsitek gitu kan. Mau dieksekusi aja gitu. Kalau Kang Roni main The Sims beneran pengen jadi arsitek ya. Kalau aku dulu main The Sims, ya udah gitu. Kayak emang beda ya. Malah dulu kalau misalnya main The Sims nggak main yang orang-orangan itu, cuma bikin rumah, kelar kelar doang ada sih. niat lain ya. Betul. Mau bikin rumah beneran gitu ya. Amin. Akang itu kan berarti masih bingung ya tadi ya, antara arsitektur sama FK. Terus jadinya pas waktu kelas 12 dan kuliah itu jadinya yang mana nih yang diambil? Jujur sampai last minute SBMPTN pun juga sebenarnya masih ragu gitu. Saya masih aku tuh daftar FK tuh hanya satu FK4 doang. Jadi pilihan pertama cuma FK4, pilihan 2 nggak ngisi, pilihan 3 nggak ngisi. Jadi ya gambling aja, kalau misalnya nggak keterima ya udah, berarti cari yang lain, tapi kalau terima ya syukur gitu. Kebetulannya tidak terima. Nah, di saat tidak keterima baru mikir lah, aduh ini kemana nih gitu kan. Ini tidak boleh contoh ya, cuman ya itu ya tiap orang beda-beda kali ya. Maksudnya sampai hari H pun juga masih bingung ya, butuh pencerahan juga kali di sana gitu.
emang take risk banget ya Kang dari Iya, awalnya betul. ya udah pilihnya satu Pilih satu aja. FK4 gitu Betul. ya udah nggak ada lagi. Nah terus waktu itu kan nggak dapat nih Kang Iya, angkanya. betul. SBMPTN-nya nggak dapat. Iya SBMPTN-nya nggak dapat. Terus perasaan Akang saat itu kayak gimana dan apa yang Akang lakuin? Betul. Nah, untuk teman-teman di dulu saya kan SMA 5 ya. SMA 5 angkatan 2014. Itu tuh beberapa teman-teman ada yang mau punya cadangan. Jadi kalau nggak keterima SBMPTN-nya, mereka tuh ya punya swastanya masing-masing gitu kan. Nah, saya waktu itu nggak punya. Nah, jadi kayak waduh ini kayaknya nggak kuliah nih. Tapi ya udah tapi untungnya waktu itu ada gelombang terakhir gelombang terakhir Maranatha. Nah, di Maranatha itu nggak ada teknik arsitektur, sedangkan di yang bagus tuh kan arsitektur di Unpar ya. Cuma di Unpar kan waktu itu udah gelombangnya juga udah, wah kan Unpar laku banget tuh kan arsitekturnya gitu. Yaudah deh cari yang alternatif yang mirip-mirip dikit deh gitu kan. Yaudah cari teknik sipil. Nah, adalah teknik sipil di Maranatha waktu itu. Dan kebetulan si pendaftaran masuknya pun juga masih bisa gitu. Daftarlah di situ dan keterima di situ deh. Ya memfasilitasi yang saya tidak bisa gambar tapi suka arsitektur gitu. Ya udah sipil aja gitu. Berarti tadi abis beres kelas 12 ke teknik sipil Maranatha dulu ya? Betul, teknik sipil Maranatha 2014 ya. Oke. Nah, itu kan berarti udah berjalan 1 tahun. Akang tahun pertama kuliah dulu di Maranatha. Terus gimana nih ceritanya sekarang kok bisa lulus jadi dokter gitu? Sedangkan waktu itu kuliah pertamanya di jurusan teknik di Maranatha. Iya. Sebenarnya jujur enjoy aja gitu waktu ngejalanin kuliah di teknik sipil gitu kan. Cuman gak tau kenapa masih ada penasarannya aja gitu jadi dokter gitu. Dan diniatin waktu pas semester 2, yaudah deh ikut ambil private di rumah gitu untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Terus daftar lagi deh SBMPTN cobain. Nah kali ini nggak terlalu gambling ya. Sekarang pilihannya yang pertama tuh itu FK4, yang kedua itu FKG Unpad, yang ketiga itu FKUPN. Kalau masih tetap FK Unpad ya nomor 1. Iya betul. FKUPN kalau tahu itu pas lagi awal-awal baru jadi negeri deh. Jadi coba deh kayaknya ini kosong nih harusnya gitu kan logikanya kayak ini kosong nggak ada orang tahu. Jadi daftar deh. Terus gitu. alhamdulillahnya keterima. Alhamdulillah keterima di tahun kedua. Di tahun kedua. Alhamdulillah. Iya. Terus gimana perasaan Akang pada saat akhirnya keterima juga nih di FK Unpad, tapi harus melepaskan teknik sipil gitu. Gimana coba Kang? Jujur bingung sih sebenarnya kayak waduh ini sipil juga IPK udah lumayan gitu kan. Terus kayak seru juga belajar di sipil gitu kan. Bikin jembatan, terus gedung-gedung gitu kan. Itu suka juga gitu, cuman ini juga masih penasaran nih, jadi kayak untuk menghilangkan rasa penasaran kayak harus dilakuin gitu. Ya udah deh, pas keterima kebetulan waktu itu lagi ngapain ya, kalau nggak salah lagi main deh. Terus udah gitu ada dapat info dari orang tua, iya ini keterima nih. Oh ya udah, ya seneng sih. Ya seneng oh sih. ya udah ya reaksinya, oh ya udah katanya. Oh ini keterima FK Unpad. Oh ya udah. Nggak gitu kayak, soalnya lagi sama teman-teman kan kalau teriak juga malu gitu. Iya. Ya udah gitu kayak oh oke deh, alhamdulillah. Jadi akhirnya bisa berkuliah di FK Unpad walaupun di tahun kedua. Jadi walaupun di tahun pertama bisa realisasi The Sims ya Kang ya. Betul, bener. Pertama realisasi The Sims, terus akhirnya coba lagi karena tadi mungkin di sini Kang Roni kayak ngerasa masih penasaran nih di FK karena dulu sempat belum ada rezeki mungkin ya Kang ya. Akhirnya coba lagi, terus alhamdulillah keterima di FK Unpad. Nah, di FK Unpad ini kan kuliahnya berarti cukup lama juga ya Kang ya, ada program sarjana, ada program profesi juga. Kalau menurut Akang nih, pengalaman selama di program sarjana yang paling Akang nggak lupain itu ada nggak Kang? Iya mungkin waktu masih maba atau justru pas udah senior gitu. Pengalaman buruk, pengalaman baik nih. Boleh deh, dua-duanya boleh deh. 1 boleh, 2 boleh, 15 juga boleh. Kita dengerin satu. Waduh, pengalamannya sih yang paling diingat gitu ya paling ya. Kalau misalkan selain ujian-ujian yang mengerikan, enggak ada yang nggak mengerikan ya. Oh enggak katanya nggak Disclaimer, mengerikan, guys. tenang. Jalani aja. Ini jalani aja. Paling ini kali bikin konser kali ya, F4 Fair. Jadi saya tuh waktu SMA emang aktif di organisasi tapi sebagai pengawas, jadi nggak bisa turun langsung jadi panitia. Bukan eksekutor Bukan gitu eksekutor, dia hanya pengawas di balik layar. Nah, pingin nih gimana caranya zaman kuliah harus jadi panitia konser. Nah, waktu itu daftar terus ya udah menjalani kepanitiaan konser itu selama 1 tahun, bahkan lebih lama dari organisasi gitu kepanitiaan itu tuh. Itu F4 Fair tahun 2016 kalau nggak salah, 2016 itu paling ya, dimana pusingnya gitu harus kuliah terus
ngurusin konser juga. Kerasa banget Iya. gitu ya Kang. Jadi kalau jadi ujian Soka di Unpad itu pasti teman-teman udah nyiapin dari Hamin 2 bulan. Untuk ujian doang itu untuk ujian. Karena banyak kasusnya. Sedangkan saya Hamin 1 bulan setengah itu masih konser gitu kan. Ya nggak saya doang sih, itu banyak juga. Cuman kayak saya spesifik di konsernya di bagian manage artis dan bla 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 lah gitu. Memang sibuk ya. Jadi kayak stage manager bla 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 gitu kan, kayak waduh riwah juga di hari H gitu. Dan itu saya baru bisa belajar itu Hamin 3 minggu apa Hamin berapa itu hoki juga sih bisa lulus. Beda ya otaknya ya kayaknya. Kacau. Sepertinya kapasitasnya berbeda ya. Betul, sekali belajar 3 minggu Enggak aja langsung lulus ya Kang ya Iya, ujiannya. itu juga pas-pasan kayaknya. Kayaknya Yang pas-pasan. penting lulus kan. Iya, yang penting lulus. Iya. Tuh, itu sih paling kalau bisa pengalaman yang nggak bisa dilupain selama kuliah. Karena kan kuliah kalau di sarjana nggak ketemu pasien ya. Iya. Paling ketemu pasien juga pasien-pasien yang yang skenario, paling pasien psikiatri gitu-gitu kan paling yang direncanakan gitu. Iya. Itu sih paling kalau yang sarjana. Berarti tadi pengalaman ngurusin FK Unpad Fair ya Kang Betul. ya. Iya, buat teman-teman yang belum tahu FK Unpad Fair itu salah satu acara besarnya Unpad. Kalau mau tahu lebih lanjut nanti boleh tanya narasumber kita langsung. Iya. Terus sekarang karena pandemi kayaknya jadi nggak ada nih nggak si ada konsernya ya. ini. Jangan bersedih teman-teman, nanti kalau udah nggak pandemi mungkin ada lagi ya. Iya. Kang, Oh, nanti ada Semoga. lagi. Iya, Datang ya teman-teman. Iya. Oke, lanjut nih. Terus tadi kan udah pengalaman selama masa sarjana. Terus kan lanjut nih ke koas. Tuh. Nah, kata orang koas tuh banyak cerita. Waduh, banyak Terus banget. katanya koas itu tempat dimana semua orang tuh muncul karakter aslinya. Kata orang-orang sih kayak gitu. Nah, Iya. menurut Akang gimana dan apa sih pengalaman yang paling menarik gitu yang nggak bisa dilupain? Atau mungkin pengalaman buruk dimarahin gitu-gitu juga boleh deh Kang diceritain. Kalau dimarahin sih ya namanya koas ya. tempatnya salah ya. Tempatnya Kang, ya. salah, jadi apapun yang kita ini pasti ada aja perbaikannya gitu. Ya itu juga buat kita sendiri kan. Iya, Jadi betul. kalau pengalaman yang paling menarik sih lebih ke ketemu pasien-pasien yang bikin kita itu lebih ke terharu sih. Ada kayak di mana di zaman waktu pas saya stase obgyn, tuh saya berdua sama teman saya nolong untuk persalinan, dan di situ si pasien itu sampai bilang, oh yaudah nih anaknya akan dinamakan dokter. Itu kan kayak langsung, oh Berarti namanya bukan Roni sih teman saya. Ya teman saya. kiranya enggak, namanya kayak Kang Roni. soalnya anaknya cewek. Oh. Jadi anaknya cewek, Oke. teman saya cewek, jadi kayak oh ya namanya ini, itu bagus gitu. Kenapa nggak plesetin jadi Rani? Waduh, gitu? ntar nggak cocok, nggak masuk. Oh, iya betul. Tapi Sih. bener ya, mengharukan banget ya Betul. kalau sampai kayak gitu. Kalau koas itu banyak ceritanya di situ, kayak ketemu pasien pertama kali, gimana kita cara ngomong ke pasien juga kan baru pertama kali ketemu gitu kan, Pasti kadang ada aja gelagapannya ya Kang iya ya? betul, dan ada juga suka pasien yang emang udah ngerti gitu, oh ini dokter lagi belajar, Oh, dibantu. iya. Ada juga itu ya lebih pengalaman. Kalau misalkan kelompok sih ya itu ya banyak sih pengalaman konyolnya gitu, tapi itu terbatas di kelompok, maksudnya ya pasti ada aja lah cerita-cerita tentang jaga malam lah, atau cerita-cerita serem lah, itu pasti ada aja. Oke, berarti emang banyak banget. Kayaknya bener ya El ya, koas banyak cerita tuh mungkin Iya. kalau kita dengerin nih dari tadi cerita Kang Roni ya tergambarkan gitu Iya, ya koas tergambarkan. banyak cerita itu. Cerita mengharukan ada, Iya. cerita horor ada, Sedih ada, seneng ada. ngedown juga mungkin pernah Kang. Sering. Sering. Kayak kalau Biasanya- mau ujian sih. Tapi sebenarnya kalau ujian lebih susah waktu zaman sarjana kali ya. Oh gitu. Karena kalau misalkan koas nggak tahu kenapa, kayaknya karena udah ketemu pasien langsung kali ya. Terus beberapa stase tuh ujiannya tuh pakai pasien yang sebelumnya udah periksa. Jadi kayak udah tahu juga Udah nih. tahu gitu Jadi ya. kita tinggal presentasi atau gimana, jadi lebih enak sih sebenarnya kalau ujiannya. Tapi ada beberapa yang emang lumayan juga gitu. Namanya ujian, Ya, memang namanya tetap ujian. harus belajar ya Betul. teman-teman gitu. Bicara mengenai tadi kan berarti pengalaman di sarjana udah, di koas udah. Itu kan kita nyeritain tentang kehidupan di fakultas kedokterannya. Sedangkan sebelumnya kan Kang Roni sempat tuh 1 tahun kuliah dulu di program arsitek di Maranatha. Di ya? teknik sipil. Oh iya, Sipil. di teknik, mohon maaf tadi di teknik. Nah kalau dari Akang sendiri, yang Akang rasain nih ada nggak sih perbedaan cara belajar? Atau belajar waktu di teknik tuh kayak gini, sedangkan waktu di FK tuh kayak gini, gimana sih Kang yang Akang Oh rasain? jelas. Jadi kalau di Ya. teknik itu ya namanya teknik sipil ya banyak ngitungnya. Banyak banget ngitung. Ya
bahkan ujiannya pun hanya 1 soal atau 2 soal kali. Tapi jawabannya tuh bisa 2 lembar, 2 folio gitu. Dan itu ngitung semua, Kak? Dan itu ngitung semua. Wow. Itu jarang otaknya kuat ya, jarang yang teori gitu. Terus lebih apa ya, kerja sama tim juga, karena kan di sipil juga kita banyak kelompok-kelompok yang emang tugas itu barengan gitu. Beda sama di FK. Kalau di FK tuh tugas kelompok jarang sih, lebih ke pribadi masing-masing aja. Kita emang ada kelompok tutor, tapi kan juga kelompok tutor itu hanya sebatas pas jam pelajaran aja gitu kan. Kalau di sipil dulu sampai kita pulang kuliah pun kita harus ngerjainnya bareng. Solidaritas. Iya, solid banget ya. Pasti anak-anak teknik pasti relate lah gitu. Iya. Terkenal akan solidaritasnya Betul, ya kan ya. Terus Betul. sama-sama begadang kayak anak FK atau enggak tuh, Nah, Kak? saya tuh nggak bisa begadang. Jam 10 kayak udah tidur. Iya. Even ada Jadi- ujian kan? Iya, maksimal jam 12 kali. Oh, maksimal jam Terus 12. kalau jaga malam gimana, Kang? Iya, nah itu jaga malam dopingnya aja paling. Minum kopi Tiap hari Kang? tiap hari. Suka kopi sih sebetulnya. Untung suka kopi ya. Betul. Coba kalau kita sakit Tapi lama. kayak udah nggak ngaruh deh kopinya, kayak udah nggak ngaruh kopinya. Udah resisten. Udah resisten ya. Anak-anak FK pasti ya relate dengan itu. Ya buat nanti teman-teman yang relate boleh komen di bawah ya. Betul. Kalau di sipil sih jarang ya apa namanya begadang, kecuali kalau mau ujian gitu. Dan bikin laporan sih sebenarnya belum. Ya itu juga 1 tahun pertama kan belum apa-apa ya. Teman-teman saya udah lanjut itu lebih berat lagi sih. Tapi kalau di FK saya lebih orangnya lebih ke morning person kali ya. Jadi pagi-pagi lebih aktif. Ya ada beberapa sih teman-teman yang emang lebih sering begadang tapi di paginya mungkin tidur. Kalau saya lebih aktif di pagi dan ya malam nggak kuat sih. Oh, Tidur aja. mirip sih sama saya. Iya, daripada nggak masuk, belajar nggak masuk, Iya, tidur benar, aja. mirip sih. Tidur adalah kebutuhan. Iya. Kebutuhan. Tidur kalau nggak, tipsnya tidur misalnya jam 10, terus bangun jam 4 kali jam 3, Nah, iya. baca lagi. Itu kan udah fresh tuh, udah enak tuh. Benar, setuju sih. Kalau Daripada saya dipaksain kan, Kayak itu beda-beda ya. Iya. Kalau aku sendiri sih jujur aku bukan orang yang bisa belajar subuh-subuh gitu. Jadi kalau aku kayak kalau misalnya ada tugas atau misalkan mau ujian, aku lebih baik belajar sampai malam, tapi udah beres gitu. Jadi Oh, pagi iya, tinggal iya. bangun gitu. Tapi kan balik lagi ya teman-teman, beda-beda ini sih. setiap orang beda-beda dan kenalin cara belajar kalian gitu. Betul. Oh, kalau Kang Roni mungkin sama aku agak mirip ya. Iya. Kita kayak kalau ngantuk ya tidur. enggak kok, nggak semua anak FK tuh begadang banget Iya, gitu-gitu. betul. Enggak. Bisa aja diakal-akalin. Tidur Tuh. siangnya gitu. Iya, kan tidur ya. siang dikurangin. Nah, tadi terlepas dari begadang-begadangnya, banyak-banyak tugasnya memang dari teknik sipil maupun FK pasti ada aja berat apa ya, plus Tuh, minus pasti ringan semua- beratnya di semuanya masing-masing. juga pasti ada. Iya benar. Nah tapi aku nyesel nggak sih masuk FK? Saya kan angkatan 2014 nih. Teman-teman saya sekarang kayaknya udah pada kerja, udah pada nikah, udah pada udah punya Iya, segala iya. sesuatu gitu. Ya sedikit banyak menyesal. Tapi saya mensiasati itu dengan berbagai hal gitu. Saya belajar hal-hal lain di luar, jadi nggak hanya di kedokteran doang gitu. Misalkan saya punya usaha lain juga gitu. Jadinya banyak yang dilakukan untuk menghilangkan rasa kekhawatiran gitu. Saya kan misalkan kalian nih, misalkan nanti udah teman-teman kalian udah pada sukses gitu kan, udah Iya, pada betul. kerja gitu kan. Kalian pasti minder nggak sih gitu kan? Sirik gitu ya. Nah, Kalau sirik, gitu kita kayak- lebih ke sirik gitu kan kayak. Ya nah, FK Masih lulusnya sekolah-sekolah aja lulusnya gitu. lama nih terus kayak Nggak aduh. beres-beres. Iya, pasti ada suatu momen di mana kalian akan mikir saya ini harus setara sama mereka gitu. Iya. Dan saya mensiasati itu dengan suatu kuliah saya punya bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini gitu. Jadi ya harapannya sih menenangkan hati sendiri aja gitu. Kalau untuk penghasilan gitu-gitunya kan sebenarnya ya relatif lah ya. Iya. Cuman lebih menenangkan diri sendiri aja. Ya, berarti ini Akang sambil kuliah sambil ada bisnis juga gitu. Betul. Hebat sekali Keren banget teman-teman. ya. Gitu. Hebat Mau banget. tahu nggak Kang Roni sambil organisasi atau enggak? Kalau mau tahu tonton Ciasa episode berikutnya. Nanti Oke. kita bahas. Oke. Tadi nih Akang tuh kan angkatan 2014 ya Kang Tuh. ya. Terus aku dapat info nih, bener atau enggak sih fake atau mitos gitu Kang. Akang tuh lulusnya tapi bareng sama teman-teman angkatan Akang. Oh ya, nah ini Kok juga bisa? nih. Nah ini juga kenapa saya pinginnya FK 4 kekeh gitu. Oh. Karena dari SMA saya udah tahu bahwa FK 4 tuh paling cepat Oh. lulusnya, cuma 5 tahun. Jadi ketika saya kuliah FK 4, saya baru lulus kan 2020 tuh. 2020 berarti barengan sama angkatan 2014 yang teman-teman saya yang reguler gitu, yang emang baru emang kuliah FK gitu. Jadi kayak
ya sama-sama aja. Gitu. Berarti hebat banget ya, walaupun sempat 1 tahun dulu belajar di jurusan lain, tapi pada akhirnya bisa lulus dengan bareng sama teman-teman angkatannya ya kan ya. Alhamdulillah. Keren banget nih ya. Terus udah direncanakan juga dari SMA gitu ya. Emang pengennya di FK Unpad supaya bisa lulusnya bareng juga sama yang lain. Nah mungkin buat adik-adik nih yang nonton yang mau masuk FK, ada nggak sih Kang kesan pesan atau misalnya penyemangat gitu buat mereka? Kayak kan tadi udah mendengar cerita apa ya, perjalanan Akang gitu dari awal banget masih SMA sampai sekarang udah jadi dokter. Suka dukanya Akang juga, jatuh bangunnya, terus gimana sih cara Akang bangkit? Kan nggak bisa dipungkiri juga ya Kang, namanya manusia ketika udah gagal pasti ada masa down-nya gitu. Nah gimana sih cara Akang bisa bangkit dari keterpurukan itu gitu? Oke, apa ya, motivasi diri sendiri kali ya. Kayak waktu pas saya gagal untuk pertama kalinya, kebetulan ketemu teman-teman yang suportif. Jadi di satu lingkungan Maranatha itu teman-temannya alhamdulillah suportif untuk mendukung saya untuk sekolah lagi gitu. Jadi nggak apa istilahnya nggak ninggalin teman gitu, dan teman-teman saya pun ada beberapa yang memang mengulang juga. Jadi kayak berjuang bareng-bareng juga. Terus alhamdulillahnya ketika saya waktu itu belajar teknik sipil, itu materi pelajarannya itu kalkulus kan ya. Materinya matematika, fisika, kimia. Jadi materi-materi yang sebenarnya di SBMPTN pun ada. Jadi sebenarnya nggak usah nyiapin banyak-banyak. Sebenarnya orang yang dikerjain di situ juga sama-sama aja. Jadi gitu. selaras gitu. Jadi selaras. Jadi saya cuma les juga cuma minta apa ya, fisika kalau nggak salah ya waktu itu. Karena yang lainnya ya udahlah, udah ada pernah dan sama aja ternyata gitu ngitung-ngitungnya gitu. Berarti tetap intinya dari motivasi diri sendiri. Betul. Dan lingkungan juga berpengaruh ya. Ya. Terus buat teman-teman juga kalau yang masih SMA nih jangan ngikutin masih gambling sampai akhir gitu. Cari sebanyak-banyaknya informasi gitu ya. Mungkin saya waktu kemarin kurang kali informasinya bahwa sebenarnya di FK itu seperti apa, dan ada beberapa juga saat dimana saya menyesal gitu masuk FK apalagi ketika waktu ujian gitu kan. Aduh kenapa dulu nggak teknik aja gitu kan. Kayak kalau udah lulus kayaknya gitu kan, sekarang masih koas gitu misalkan kan. Terus ya itu banyak-banyak referensi lah gitu. Tanya teman-temannya, tanya kakak kelasnya, atau mungkin ke psikolog kali ya, atau ke profesional profesional yang bisa ngarahin kita gitu. Untuk karena kan ini kalau menyesal ya seumur hidup nggak mungkin lah saya kuliah lagi gitu. nggak mungkin pindah jurusan gitu kan. Ya kalau misalkan udah sampai di tahap sekarang sih udah nggak bisa nyesal lagi. Karena mau nyesal juga buat apa gitu kan. Ya hadapi aja. Dan pernah di satu titik di mana kayaknya saya bukan jadi dokter nih harusnya gitu. Waktu pas koas apa ya? Itu lagi tahap, kalau nggak salah koas apa ya? Kalau nggak salah koas deh. Tapi dari dulu saya suka bisnis, jadi kayak mensiasatinya carilah solusinya yang lain, tempat lain. Jadi mungkin setelah ini saya ingin berencana untuk kuliah manajemen atau lebih ke arah manajerial, jadi nggak fokus hanya di dokternya aja gitu. Jadi di balik kesesalan itu pasti ada solusinya, jadi jangan kabur dari kesesalan itu gitu. Setuju banget sama Kang Roni ya teman-teman. Nah, jadi dari tadi kita udah dengerin nih kisah hidup ya Kang Roni, suka duka, jatuh bangkitnya Kang Roni dari awal dari SMA. Mungkin tadi juga jangan dilupain pesannya Kang Roni, jangan perinsan dari awal. Jadi buat cita-cita masing-masing, tentuin cita-citanya mau ke arah mana, jadi jangan sampai bingung gitu ya Kang. Sama ini sih kalau misalkan telah 1 tahun 2 tahun sih itu sama sekali nggak masalah. Jadi misalkan kamu kalau kalian gitu teman-teman gagal di sekarang gitu ataupun di tahun berikutnya bahkan gagal sampai 3 tahun. Teman saya ada yang baru masuk di tahun keempat untuk masuk kedokteran gigi gitu. Itu nggak apa-apa karena misalkan taruhlah dari setengah abad umur kalian itu cuman kebuang 2 tahun yang untuk kedepannya panjang gitu. Maksudnya kalau saya nggak waktu itu nggak daftar lagi, saya nggak akan jadi dokter sekarang gitu. Padahal cuma kehabis 1 tahun doang gitu kan. Dan 1 tahun itu pun juga bukan sia-sia gitu ya. 1 tahun itu pun bukan sia-sia, saya punya teman di teknik sipil, saya tahu Maranatha seperti apa gitu-gitu, dan nggak ada yang sia-sia gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sampai sekarang masih belum merasa cocok, ya bisa juga pindah gitu. Tapi jangan pindah-pindah terus-terus ya. Jadi kayak ntar malah jadi gimana lagi, malah bimbang lagi. Intinya ikuti kata hati juga. Iya betul. Dan passion teman-teman nih sebenarnya di mana. Dan berarti teman-teman harus kenali diri teman-teman gitu ya Kak ya.
harus tahu tujuannya tuh mau kemana dan aku tuh passionnya di mana gitu. Betul. Dan beda FK pun beda cara belajarnya. Iya betul. Ya mungkin nanti akan dibahas kali ya di episode selanjutnya. Ya bisa selanjutnya. Oke. Nanti saya bawa temen ya. Gak bisa sendiri sini. Oke. Tadi ceritanya udah banyak banget, terus udah banyak juga motivasi, pesan-pesan juga buat adik-adik. Aku pernah dengar nih ada quote katanya experience is the best teacher. Tapi aku pernah dikasih tahu juga kita tuh nggak cuma bisa belajar dari pengalaman kita sendiri, tapi kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kita adik-adik di sini bisa juga belajar dari pengalaman Kang Roni, dari pengalaman Selvia dan pengalaman saya juga. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat nih buat adik-adik semua, terutama mungkin yang masih galau-galau masuk FK atau enggak ya. Setidaknya ada bayangan gitu ya kehidupan FK itu seperti apa. Terus ada bayangan juga gimana kalau misalnya ternyata terlambat 1 tahun atau 2 tahun. Ternyata itu tuh nggak apa-apa, asalkan kita tetap bekerja keras, tetap berdoa dan mendapatkan dukungan dari lingkungan kita yang positif. Sekian dulu Ciasma episode 1 kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Di-share juga ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian merasa ada teman kalian juga nih yang butuh konten seperti ini. Dan kalau kalian mau request, boleh tinggal komen di bawah ya. Iya, nanti boleh banget. kita bikin buat konten-konten selanjutnya. Oke. Dadah, sahabat Sinar.